Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gadai dan borg. Pengertian gadai. Gadai menurut istilah syara ialah penyerahan suatu benda yang berharga dari seorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Hukum gadai. Hukum asal gadai adalah mubah atau boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika kamu dalam perjalanan, dalam bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan atau borah yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah ayat 283. Pemanfaatan barang gadai. Barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh yang menggadaikan maupun oleh penerima gadai, kecuali jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak yang menggadai tidak lagi mempunyai barang tersebut secara sempurna, sementara itu pihak penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai tidak memilikinya. Hikmah gadai. Gadai disyariatkan untuk memelihara harta agar tidak hilang hak pemberi pinjaman. Apabila telah jatuh tempo, yang memberi jaminan wajib membayar. Jika ia tidak bisa membayar, maka jika penggadai mengizinkan kepada yang mendapat jaminan dalam menjualnya, ia menjualnya dan membayar hutang. Pengertian borah. Borg atau borah dari segi bahasa disebut arohan. Borah atau jaminan secara istilah adalah penyerahan suatu barang sebagai penguat hutang piutang. Jaminan benda sebagai borah ini akan diambil oleh orang berhutang jika hutangnya telah dibayar. Jika waktu pembayaran yang ditentukan telah tiba dan hutangnya belum dibayar, maka borah itu dapat dijadikan sebagai pengganti hutang, dan jika ada kelebihannya akan dikembalikan kepada orang yang berhutang. Hukum borah. Hukum borah ialah seperti hutang piutang, yaitu sunnah bagi yang memberikan hutang atau penerima borah, dan mubah bagi yang berhutang menyerahkan borah atau jaminan. Pemanfaatan borah. Perbedaan antara borah dan gadai adalah dalam hal pemanfaatan barang. Barang jaminan sepenuhnya menjadi hak orang yang menjaminkan dalam pemanfaatan barang itu. Contoh, orang yang berhutang dengan jaminan sawahnya, maka ia masih boleh mengambil manfaatnya dengan menggarap sawah tersebut, tetapi ia tidak boleh menjual atau menyewakannya. Apabila kita melakukan akad gadai, pemanfaatan barang yang digadaikan harus dibicarakan sejak awal perjanjian agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan. Demikian penjelasan mengenai gadai dan borah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.